Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat KPM, saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan sekaligus belajar perihal tentang pembahasan aqaidud diniyah. Kita selalu panjatkan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan hingga kita bisa menyaksikan kembali pembahasan kitab Aqaidud Diniyah. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat KPM, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu perihal sifat-sifat yang wajib di Allah. Minggu lalu kita sudah membahas 3 sifat yang wajib di Allah, yaitu qudrat, iradat, dan ilmu. Kini kita akan membahas sifat-sifat yang wajib di Allah, yaitu sifat hayat, sifat sama basar, dan sifat kalam. Sebelum kita membahas pembahasan kitab Aqaidud Diniyah ini, seperti biasa mari kita bacakan suratul Fatihah, yang mana kita niatkan, kita khususkan suratul Fatihah ini untuk kebaikan diri kita, untuk keluarga kita, guru-guru kita, khususnya Pak Ridwan, dan juga kita niatkan terkhusus untuk pengarang kitab Aqaidud Diniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wal muslimina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, mari kita melanjutkan pembahasan kitab Aqaidud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'nal hayati fi haqqillahi. Apa yang dimaksud dengan sifat hayat pada haknya Allah Ta'ala? Sifat hayat di sini adalah hayat yang menjadi salah satu sifat yang wajib di Allah. Jadi maksudnya pengertian hayat, yang mana hayat ini disandingkan kepada sifat yang wajib di Allah. Ma'nal hayati, maksud daripada sifat hayat fi haqqillahi, di haknya Allah Ta'ala, huwa yaitu anak takida, hendaknya kita menekadkan dalam hati, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, hayyun, itu maha hidup, qayyumun, berdiri sendiri, terus menerus, maksudnya mengurus makhluk, la ta'khudhuhu, tidak akan ada menimpa kepadanya, sinatun, rasa kantuk, wala naum, dan tidak akan pernah tidur, wala yu'ariduhu, dan tidak akan menimpa padanya juga fanaun, sifat rusak, wala mautun, dan juga mati. Jadi maksud daripada sifat hayat yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah itu maha hidup. Allah itu berdiri sendiri, mengurus, terus menerus mengurus makhluk yang ada di muka bumi ini. Juga Allah tidak akan pernah memiliki rasa kantuk, dan Allah tidak akan pernah tidur. Allah juga tidak ada padanya, pada zat Allah itu sifat fana atau sifat yang akan rusak. Allah terus-menerus kekal, Allah terus-menerus mengurus makhluk dengan sendiri, tidak butuh bantuan yang lain. Pasti Allah bisa melakukan semuanya itu dengan sendiri, wala mautun, dan Allah tidak akan pernah mati. Selanjutnya, ma ma'na sam'i wal basari fi haqqillahi, apa yang dimaksud dengan sifat basar, sifat sama dan basar pada haknya Allah Ta'ala.
Makna sam'i wal basari, makna daripada sifat sama dan basar fi haqqillahi, di haknya Allah Ta'ala, huwa yaitu an na'takida, sesungguhnya hendaknya kita menekadkan annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sami'un, dialah yang mendengar, basirun, dan yang maha melihat, yasma'u, Allah mendengar, wa yara, dan Allah melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. La ya'zubu, tidak akan pernah ada yang luput daripada an sam'ihi, daripada pendengarannya. Masmu'un, segala hal pasti terdengar oleh Allah. Wa in khafiya, walaupun hal tersebut samar, walaupun hal tersebut sangat-sangat rahasia, sangat-sangat tersembunyi, namun Allah pasti mendengar hal tersebut. Wala yaghibu, dan tidak akan pernah hilang pula an ru'yatihi, dari penglihatannya Allah subhanahu wa ta'ala, mar'iyun, segala apa yang terlihat, wa indaqqan, walaupun meskipun hal tersebut, benda tersebut sangat-sangat kecil, sampai sebutir tepung pun Allah pasti melihatnya. Sangat, meskipun sampai sekecil tepung pun, super kecil itu Allah pasti melihatnya. Wala yahjubu, dan tidak akan pernah terhijab atau terhalang sam'uhu, pendengarannya, bu'dun, dengan karena jauh. Jadi karena jauh Allah tidak akan pernah tidak mendengar, walaupun jauh Allah tidak akan pasti mendengar apa yang ada di muka bumi ini. Jadi tidak akan pernah terhalang karena jauh. Pendengaran Allah itu tidak akan pernah terhalang, tidak akan pernah terhijab karena jarak jauhnya suatu benda atau suatu perkara. Wala yadfa'u, dan tidak akan pernah terhalang atau tertolak gitu ru'yatahu, pandangan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala, zalamun, oleh kegelapan, wala hailun, atau oleh sesuatu yang menghalangi. Jadi pandangan Allah, penglihatan Allah itu tidak akan pernah terhalangi, tidak akan pernah tertutupi oleh suatu hal yang gelap atau oleh suatu hal yang dihalangi. Misalnya, jadi semua sesuatu yang ada di muka bumi ini, walaupun gelap pasti Allah bisa melihatnya, walaupun ditutupi dengan berlapis-lapis kain misalnya, Allah pasti bisa melihat hal tersebut. Selanjutnya pada sifat kalam. Ma maknal kalami, apa yang dimaksud dengan sifat kalam? Fi haqqillahi, di haknya Allah Ta'ala. Maknal kalami, yang dimaksud dengan sifat kalam, fi haqqillahi, di haknya Allah Ta'ala, huwa, yaitu an takidah, hendaknya kita menekadkan annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mutakallimun, ialah yang maha berfirman. Berfirman tentang apa? Amrunahin, amirun nahin. Allah pasti berfirman terhadap perintah-perintahnya. Wa'idun, dan melarang dan mencegah. Mutawa'idun, dan Allah berfirman terhadap janji dan ancaman-ancamannya. Wa annal qur'ana, dan sesungguhnya Al-Qur'an, wa Taurat, dan kitab Taurat, wal Injil, dan Injil, wa Zabur, dan Zabur, kutubuhu, itu adalah kitab-kitabnya Allah, al-munazzalatu, yang diturunkan ala rusulihi, kepada rasul-rasulnya Allah, kepada utusan-utusannya Allah, alaihimussalatu wassalam, bagi para utusan itu rahmat dan keselamatan. Jadi makna daripada sifat mutakalim adalah kita harus meyakini dalam hati bahwa Allah lah yang berfirman kalam-kalam perihal perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil, yang ada dalam kitab Zabur. Kita meyakini bahwa semua itu adalah firman-firman Allah yang isinya tentang perintah, yang isinya tentang larangan, yang isinya tentang cegahan kepada makhluk-makhluk untuk supaya tidak dilakukan, dan yang isinya adalah tentang janji-janji Allah terhadap orang-orang yang menaati terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, juga ancaman-ancaman Allah kepada orang-orang yang tidak menaati perintah dan larangannya. Jadi sesungguhnya apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya, itulah apa isinya adalah perintah, larangan, juga janji dan ancaman yang ditujukan kepada umatnya.
Baiklah sahabat KMM, semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kita menambahkan ketaatan menjadikan ciri tanda bahwa kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, nafa'anallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatil lana fi dinina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.